Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang paradigma integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam, Islamization of Knowledge. Sebelumnya, apa itu paradigma integrasi keilmuan? Paradigma integrasi ilmu merupakan cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan. Latar belakang Islamization of Knowledge. Gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa peradaban modern dewasa ini berada dalam kondisi krisis. Beberapa masalah yang menandai krisisnya peradaban modern itu dapat disebut sebagai contoh. Terselisihkannya dimensi ilahiyah dalam kehidupan manusia sebagai akibat sekulerasi, adanya degradasi atau penurunan nilai-nilai humanitas, alienasi atau keterasingan manusia, dan krisis lingkungan sebagai akibat pengurasan dan pengerusakan sumber daya alam. Di Amerika Serikat, istilah ini telah menjadi simbol dari sebuah keinginan besar untuk memberi warna Islam pada berbagai disiplin ilmu, dengan sebuah konsep bahwa umat Islam akan maju dan dapat menyusul Barat, manakala mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dalam memahami wahyu atau memahami wahyu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini mempertemukan kelebihan di antara keduanya, sehingga keilmuan modern lahir masih bersifat religius bernafaskan tauhid. Gagasan ini dikenal dengan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Integrasi keilmuan berupaya mengurangi ketegangan-ketegangan antara ilmu dan agama, tanpa meleburkan satu sama lain, tetapi berusaha mendekatkan dan mengkaitkannya sehingga menjadi bertegur sapa satu sama lain. Gagasan tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap beberapa cendekiawan Muslim. Ada dua golongan di sini. Yang pertama adalah golongan pro-islamisasi pengetahuan. Aktivitas golongan pertama mempunyai peranan penting dalam rangka mengokohkan dan memurnikan kembali konsep islamisasi ilmu ini. Walau mereka saling mengkritik satu sama lain, tetapi itu dimaksudkan untuk merekonstruksikannya, bukan mendekonstruksi. Beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan ini, Sayyid Hussein Nasr, Ja'far Syekh Idris, dan A.M. Saifuddin. Kedua, golongan kontra-islamisasi ilmu pengetahuan. Populernya gagasan Islami bukan berarti bahwa mayoritas umat Muslim sepakat terhadap ide tersebut. Mereka percaya bahwa semua ilmu itu sudah Islami, sebab yang menjadi sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang termasuk dalam golongan ini antara lain Fazlur Rahman, Muhsin Mahdi, Abdul Karim, Soros, Basan Tibbi, Hudboy, dan Abdul Salam. Menurut Pervez Hudboy, tidak ada sains Islam tentang dunia fisik, dan usaha untuk menciptakan sains Islam merupakan pekerjaan sia-sia. Tokoh terdahulu yang telah berbicara tentang islamisasi ilmu yaitu Al-Farabi dan Al-Ghazali. Tokoh kontemporer dalam islamisasi ilmu pengetahuan antara lain Sayyid Hussein Nasr, Naqib Al-Attas, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Amin Abdullah. Islamisasi ilmu pengetahuan Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr dilahirkan di Teheran, Iran, seorang profesor dalam bidang sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat. Menurutnya, jalan keluar dari permasalahan tidak harus mengambil konsep ideologi Barat. Konsep Barat bertentangan dengan Islam karena watak sekularistik dan modernistik. Maka dari itu, Nasr menganjurkan agar mereka mengambil atau kembali ke tradisionalisme Islam.
Tradisionalisme tak lain adalah gerakan yang ingin mengembalikan prinsip-prinsip asal yang hilang dari pemikiran modern. Tradisionalisme mengingatkan bahwa tidak akan menerima suatu pola pikir yang tidak mempunyai parfum sakral dan yang mengganti tatanan ilahi dengan inspirasi murni manusia. Karena dalam Islam, manusia berpikir dan bertindak sebagai Abdullah, bukan sebagai makhluk yang melawan Tuhan. Kehadiran sakral dalam berbagai aktivitas intelektual akhirnya membawa ke scientia sacra, yaitu pengetahuan suci yang berada dalam jantung setiap wahyu. Ia hadir sebagai pengetahuan yang bersifat langsung, dapat dirasakan dan dialami rohaniyahnya. Tradisi Islam menyebutnya sebagai pengetahuan hadir. Dapat ditarik benang merah yang menjadi esensi pemikiran Nasr, ia tidak hanya memfokuskan diri sebatas realita fisik semata, tanpa adanya nilai-nilai spirituali yang tertanam. In all action and relation respect and enhance the integrity life before God. Dalam semua tindakan dan hubungan, manusia harus menghormati dan memperkuat kesatuan kehidupan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan Syed Naqib Al-Attas. Syed Naqib Al-Attas lahir di Bogor 1931. Silsilah rasmi keluarganya menunjukkan beliau merupakan keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad. Merupakan pendiri Institute of Islamic Thought and Civilization ISTIJ, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia punya gagasan dan proyek menjadikan peradaban Islam kembali hidup dan memiliki pengaruh yang mewarnai peradaban global umat manusia melalui Islamisasi ilmu pengetahuan. Syed Naqib Al-Attas dan Al-Faruqi memiliki kesamaan pandangan. Mereka sependapat bahwa ilmu memiliki tujuan yang sama, yang konsepnya disandarkan kepada prinsip metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dengan tauhid sebagai kuncinya. Dalam pandangan mereka, ilmu kontemporer atau sains modern keluar dari jalur seharusnya. Sains modern telah menjadi virus yang menyebarkan penyakit berbahaya bagi keimanan umat muslim, sehingga unsur-unsur buruk yang ada di dalamnya harus dihapus, dianalisis, dan ditafsirkan ulang sesuai nilai ajaran Islam. Syed Naqib Al-Attas lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia. Adapun Al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi, yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal yang dikritisi Syed Naqib Al-Attas adalah paradigma dalam kehidupan orang Barat menjadikan sains sebagai satu-satunya pengetahuan yang bersifat autentik, hanya dikaitkan oleh fenomena semata. Kriteria mengukur kebenaran hanya berpatokan pada rasio, karena sains barat tidak dibangun atas wahyu. Akibatnya, ilmu pengetahuan, nilai etika dan moral terus-menerus berubah. Ilmu pengetahuan diperoleh manusia melalui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diawali keraguan sebagaimana epistemologi barat. Selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi, ilmuwan yang lahir di Palestina di tahun 1921. Ia melanjutkan studinya di American University of Beirut, Indiana University, Harvard University, dan Universitas Al-Azhar. Pada usia 24 tahun, diangkat menjadi gubernur Galilea, Palestina. Kemampuan analisisnya tertuang dalam studi perbandingan agama. Di tahun 1968, ia mendirikan pusat pengkajian Islam di University Philadelphia dan mengabdikan hidupnya di sana. Gagasan Islamisasi yang dibawakan Al-Faruqi sebenarnya karena kegelisahannya dalam memandang pendidikan di dunia Islam yang kondisinya semakin terpuruk. Umat Muslim bahkan menggunakan sistem pendidikan Barat sehingga menghasilkan dualisme pendidikan. Maka terjadilah deislamisasi pendidikan atau penghilangan ajaran agama Islam tanpa ada universitas yang berani melawannya, karena umat muslim tidak memiliki wawasan yang tajam untuk mengkritisi hal tersebut.
mengimbas terhadap kehidupan politik dan ekonomi umat Islam yang kian terpuruk. Tujuan yang telah dicanangkan dari rencana kerja Islamisasi pengetahuan ialah: 1. Penguasaan ilmu modern. 2. Penguasaan hazard, penentuan relevansi Islam bagi masing-masing ilmu modern, pencarian sintesis kreatif antara hazanah Islam dan ilmu modern, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keprihatinan Al-Faruqi dengan kondisi umat Muslim menurutnya disebabkan oleh satu hal, yaitu lemahnya pembaruan umat Muslim selama ini. Juga disebabkan karena salah arah, yakni memandang modernisasi identik dengan westernisasi. Berikut adalah 12 langkah Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi. Yang selanjutnya adalah Islamisasi ilmu pengetahuan Amin Abdullah. Amin Abdullah adalah sosok pemikir yang produktif dalam gelanggang cendekiawan Muslim Indonesia. Ia merupakan guru besar serta mantan rektor UIN Sunan Kalijaga yang juga pernah menjadi ketua divisi umat Cmi Orwil dan wakil ketua PP Muhammadiyah. Amin Abdullah mencoba menggagas sebuah framework atau kerangka untuk menghilangkan dikotomi, pembagian dua hal yang saling bertentangan antara sains dan agama, terutama Islam dan sains. Proyek keilmuan yang digagasnya tersebut berupaya mendekatkan kembali berbagai disiplin ilmu, sehingga di antara mereka terjadi dialog, tegur sapa, saling berhubungan dan saling membutuhkan. Paradigma integrasi interkoneksi ilmu diibaratkan dengan sebuah koin dengan dua sisi permukaan. Hubungan antara kedua koin tidak bisa dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Jadi, kalimat tidak dapat dipisahkan inilah disebut integrasi, dan kalimat yang dapat dibedakan disebut interkoneksi. Paradigma integratif dan interkonektif merupakan tawaran yang brilian, menyikapi dikotomi yang cukup tajam antara ilmu umum dan ilmu agama. Karena tanpa saling bekerja sama antara berbagai disiplin ilmu, akan menjadikan narrow-mindedness. Dalam Islamisasi pengetahuan, keilmuan Islam akan memilih dan memilah ilmu yang dianggap islami dan tidak islami. Lalu yang tidak cocok dengan Islam harus diislamisasi atau dibuang sama sekali. Maka integrasi tidak sekedar cocok-mencocokkan, melainkan saling bekerja sama dan bertegur sapa, dan adanya koneksi antara disiplin keilmuan. Visi itu diilustrasikan dalam jaring laba-laba keilmuan teanthroposentris integralistik. Dalam menggambarkan proses transfer ke UIN di 2003-2004, Amin Abdullah menunjukkan pola hubungan antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum menggunakan metafora jaring laba-laba, di mana ada garis putus-putus menyerupai pori-pori yang melekat pada dinding pembatas antar ilmu, yang ditafsirkan dalam hal batas-batas disiplin ilmu, ruang dan waktu, dan cara berpikir. Setiap disiplin masih bisa mempertahankan identitas dan eksistensinya, namun selalu ada ruang terbuka untuk dialog dengan ilmu lain.
Jika kita perhatikan secara teliti, epistemologi integrasi jaring laba-laba yang digagas oleh Amin Abdullah menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan di perguruan tinggi Islam di seluruh tanah air kebanyakan hanya terfokus dan terbatas pada lingkar lapis 1 dan 2 yang terdiri atas kalam, falsafah, tasawuf, hadis, tarikh, fikih, tafsir, lughah. IAIN pada umumnya belum mampu menembus memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humanitis pada jalur lingkar lapis 3. Akibatnya, terjadi jurang wawasan keislaman yang tidak terjembatani antara ilmu-ilmu keislaman klasik dan keislaman baru yang telah memanfaatkan analisis ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Gagasan ini merupakan solusi agar para pemikir dan cendekiawan muslim mampu menjawab kebuntuan dalam keilmuan Islam dan lebih jauh lagi menjawab kompleksitas problem kemanusiaan di era globalisasi. Menurutnya, pendekatan keilmuan umum dan Islam dibagi menjadi 3 corak. Pendekatan paralel. Masing-masing corak keilmuan berjalan sendiri tanpa adanya hubungan satu sama lain. Kedua, pendekatan linear. Salah satu dan keduanya akan menjadi primadona sehingga ada kemungkinan berat sebelah. Pendekatan sirkular. Masing-masing corak keilmuan dapat memahami keterbatasan, kekurangan, dan bersedia mengambil manfaat dari temuan-temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan lain, serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan yang melekat. Muara dari pendekatan interkonektif menjadikan keilmuan mengalami proses objektifikasi, di mana keilmuan tersebut dapat dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Dan bagi umat Islam sendiri menganggapnya sebagai perbuatan termasuk amal, sehingga Islam menjadi rahmat bagi semua orang. Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo, Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, juga mengutarakan pendapatnya, yang saya kutip dari lembar pengantar ahli dalam buku pengembangan paradigma keilmuan perspektif epistemologi Islam ini. Pertama, bahwa Indonesia dengan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia mempunyai beban moral untuk menyusun sistem pendidikan yang berkualitas dan elegan, sehingga bagaimana alumni UIN atau IAIN dapat berdiskusi dengan alumni Oxford, Georgetown University, Al-Azhar, dan universitas lain pada panggung ilmiah yang setara. Atau pada level nasional, FISIP UIN dapat sejajar dengan alumni FISIP Universitas Indonesia contohnya. Kedua, persoalan keterserapan kerja. Bagaimana pendidikan tinggi kita mampu menyiapkan sumber daya manusia yang terampil sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat dalam bidang masing-masing. Ketiga, dalam hal penelitian kita belum memiliki budaya riset yang baik. Jika tadi yang dibicarakan mahasiswa dan alumninya, sekarang kita membicarakan dosen dan peneliti. Dari ratusan, bahkan ribuan penelitian yang didanai negara tiap tahunnya, berapa persen yang secara signifikan kontributif terhadap permasalahan yang dikaji? Ini adalah masalah kompleks dan perlu solusi berjamaah. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan ini perlu fondasi filosofis dan kerangka epistemologis yang kuat untuk menopang sistem pendidikan yang baik. Sejak 2002, beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di lingkungan Kemenak membuka fakultas-fakultas bidang non-keagamaan seperti ilmu sosial, budaya, sains, psikologi, dan kedokteran. Baiklah teman-teman, mungkin
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.